A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ardh, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Qalu, mereka menjawab, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami ini berbuat kebaikan, memperbaiki, membangun. Sangat ironis sekali ketika ditegur agar berhenti berbuat kerusakan, jawaban mereka adalah kami tidak merusak, kami membangun. Kami keruk semua bukit-bukit, gunung-gunung. Ini dalam rangka untuk membangun. Kami bangun gedung ini di berbagai kota di seluruh dunia. Semuanya dalam rangka untuk membangun. Disebut dengan chaos theory. Di sana disebutkan bahwa teaching order, finding disorder. Inginnya mengatur, tetapi justru menimbulkan ketidakteraturan. Masyarakat itu kalau sudah teratur tidak perlu diatur. Justru kalau kita atur akan menimbulkan yang namanya ketidakteraturan. Ini teori dalam ilmu sosial. Virus pertama kali yang bikin rusak hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan orang lain adalah virus kesombongan. Para sahabat itu melihat, menyaksikan sebegitu besarnya rasa malu Rasulullah kalau melihat sesuatu yang tidak layak dilakukan, tidak layak diperlihatkan. Kelihatan sekali rasa malunya itu. Sekarang bandingkan dengan manusia modern. Ini perlu kita hadirkan karena manusia modern sekarang sudah tidak punya rasa malu. Sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi misalnya. Dipidana. Masih sempat jumpa pers senyum-senyum di depan kamera melambaikan tangan tanpa ada rasa sedikit pun rasa malu. Kalau kita bermuamalah di pasar misalnya, malu kalau kita misalnya hanya pengennya untung sendiri kemudian berbuat curang, orang lain dirugikan. Kalau kita menjadi pejabat, punya kekuasaan, punya kewenangan, bisa mengatur semuanya, malu kalau kita ini menyalahgunakan kewenangan untuk dirinya sendiri dan kelompoknya, untuk memperkaya diri sendiri dan golongannya, melakukan korupsi. Malu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia, mengawali ibadah sholat Jumat kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut berbahagia karena pada siang ini kita masih diberikan nikmat sehat. Semua kita hadir dalam kondisi sehat walafiat. Kita gunakan nikmat kesempatan yang Allah berikan juga pada hari ini dalam rangka untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap apa yang kita lakukan pada siang ini, mendengarkan khutbah Jumat, menunaikan ibadah sholat Jumat secara berjamaah, bisa membantu kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia,
Pada kesempatan siang ini, saya mengajak diri saya sendiri dan kepada kita semua untuk kembali merenungkan satu ayat yang saya bacakan di awal khutbah tadi. Yang untuk selanjutnya marilah kita hubungkan bagaimana ayat ini berhubungan dengan apa yang terjadi pada diri kita, apa yang terjadi di sekitar kita. Jamaah yang berbahagia, dalam ayat yang sering kita baca, bahkan saya yakin sebagian kita sudah menghafalnya dengan baik, dan saya akan bacakan kembali. Kita kaji bersama, kita renungkan bersama. Apakah ayat ini terjadi pada diri kita, terjadi di lingkungan kita. Dan untuk selanjutnya, marilah kita carikan solusinya dengan dimulai dari diri kita sendiri. Jamaah yang berbahagia, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qala rabbuka lil malaikati, dan ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman, berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi itu khalifah, seorang khalifah. Jamaah yang berbahagia, mendengar seruan Allah ini, para penduduk sorga, para malaikat yang dimaksud dalam ayat ini kemudian menjawab, qalu, mereka menjawab, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, apakah kamu hendak menjadikan fiha di dalamnya may yufsidu fiha, orang yang berbuat kerusakan di dalamnya, wa yasfikud dima, dan apakah kamu juga akan menjadikan seorang makhluk, seorang khalifah yang akan menumpahkan darah. Jamaah yang berbahagia, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, bukankah kami ini ya Allah, para malaikatmu ini sudah bertasbih, sudah mensucikanmu siang dan malam. Tidak cukupkah pengabdian kami? Kenapa masih ingin menciptakan seorang khalifah di muka bumi? Qala, Allah kemudian menjawab, inni a'lam ma la ta'lamun, sesungguhnya aku ini lebih tahu dari apa yang kamu tidak tahu. Jamaah yang berbahagia, ayat ini hendak menjelaskan kepada kita bahwa prediksi, perkiraan malaikat pada waktu itu bahwasanya akan hadir seorang makhluk, dalam bahasa Allah seorang khalifah yang akan diturunkan di bumi, itu memiliki karakter dasar, salah satunya adalah yufsidu fiha, merusak fiha, di dunia itu. Dan kemudian karakter yang kedua, wa yasfikud dima, karakter yang kedua menurut malaikat, khalifah yang Allah akan ciptakan itu berkecenderungan yasfikud dima, menumpahkan darah. Jamaah yang berbahagia, ini prediksi malaikat pada waktu itu, jauh sebelum datang teori-teori ilmu sosial seperti chaos teori misalnya, sebelum ada teori tentang teori konspirasi misalnya. Malaikat sudah memprediksi bahwa akan terjadi di dunia yang kita tempati ini, di mana seorang makhluk, seorang khalifah itu berkarakter merusak. Kemudian yang kedua, berkarakter menumpahkan darah. Jamaah yang berbahagia, kita tidak perlu terkagum-kagum dengan berbagai teori ilmu sosial yang kita pelajari pada hari ini. Jauh-jauh hari Allah sudah memberitahukan di dalam ayat ini, di dalam kitab suci yang kita baca setiap hari, bahwa akan datang sebuah zaman di mana manusia itu suka merusak lingkungannya. Dan kita bisa saksikan saat ini Bapak sekalian, bagaimana alam sekitar kita
dirusak atas nama pembangunan misalnya, kemudian mengakibatkan adanya banjir. Dulu kita tidak pernah tertimpa banjir, tetapi tiba-tiba 2-3 tahun terakhir ini kita mengalami itu, kebanjiran. Jamaah yang berbahagia, kita tidak pernah mengalami longsor. Sekarang di mana-mana ceritanya longsor juga terjadi. Lingkungan dirusak atas nama pembangunan. Jamaah yang berbahagia, yusfikud dima. Yang kedua, karakter yang kedua, manusia itu berkecenderungan menebarkan konflik satu sama lain. Baik itu motivasinya karena persoalan ekonomi, baik karena persoalan politik, persoalan kebijakan misalnya. Yang kemarin kita dengarkan betapa gaduhnya. Ada beberapa kebijakan yang menuai kontroversi, kemudian menimbulkan kegaduhan, konflik di masyarakat kita. Jamaah yang berbahagia, ini fakta-fakta yang bisa kita cocokkan. Betapa pada hari ini kita sudah berada pada zaman ini. Zaman di mana antara manusia yang satu dengan yang lain merusak lingkungannya. Tengkar, konflik kepentingan. Jamaah yang berbahagia, ironisnya lagi, ketika diingatkan untuk kembali berbuat baik, jangan merusak lingkungan yang sudah baik, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, qalu, mereka menjawab, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami ini berbuat kebaikan, memperbaiki, membangun. Jamaah yang berbahagia, sangat ironis sekali. Ketika ditegur agar berhenti berbuat kerusakan, jawaban mereka adalah, kami tidak merusak, kami membangun. Kami keruk semua bukit-bukit, gunung-gunung. Ini dalam rangka untuk membangun. Kami bangun gedung sebanyak-banyaknya di kota ini, di berbagai kota di seluruh dunia. Semuanya dalam rangka untuk pembangunan. Jamaah yang berbahagia, sangat relevan sekali jawaban mereka dalam ayat suci Al-Quran ini dengan apa yang kita saksikan pada saat ini. Jamaah yang berbahagia, pada beberapa hari yang lalu, saya sempat ditanya oleh beberapa mahasiswa saya di Universitas Wiraraja tentang berbagai kegaduhan yang terjadi di negeri. Jamaah yang berbahagia, ada beberapa kebijakan yang dianggap menuai kontroversi dan menuai konflik, menimbulkan ketidakpastian, menimbulkan ketidakteraturan. Jamaah yang berbahagia, kalau saya jawab menggunakan teori yang kita sebut dengan chaos theory, di sana disebutkan bahwa teaching order, finding disorder. Inginnya mengatur, tetapi justru menimbulkan ketidakteraturan. Jamaah yang berbahagia, masyarakat itu kalau sudah teratur tidak perlu diatur. Justru kalau kita atur akan menimbulkan yang namanya ketidakteraturan itu. Ini teori dalam ilmu sosial. Semakin banyak peraturan, semakin jelas menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya dalam kondisi yang tidak teratur. Oleh karena itu, jawabannya, kalau masyarakat sudah teratur, sudah guyup, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, tidaklah perlu kita atur sejelimet-jelimetnya, seruwet-ruwetnya, sehingga kemudian menimbulkan kesalahpahaman, menimbulkan kontroversi, konflik. Jamaah yang berbahagia, inilah kerusakan-kerusakan itu yang saya maksud. Kerusakan tidak hanya kerusakan fisik, tatanan sosial kita yang sudah membaik ini rusak gara-gara
kita keliru membuat kebijakan-kebijakan yang pengennya mengatur justru menimbulkan ketidakteraturan itu. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua, kita mungkin tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, tidak perlu menyalahkan pemerintah, mereka sudah berusaha, tapi hasilnya seperti yang kita saksikan pada saat ini. Insya Allah niat mereka baik, tinggal kita mengingatkan saja manakala memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Kita saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Jamaah yang berbahagia, kita kembali kepada diri kita. Marilah kita evaluasi diri kita sendiri. Apa yang bisa kita sumbangkan untuk memperbaiki keadaan yang serba tidak teratur ini, serba rusak sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini. Jamaah yang berbahagia, yang pertama, sepertinya kita perlu menghadirkan kembali sikap tawadhu itu. Sikap yang perlu kita tanamkan kepada setiap diri kita masing-masing. Kita mulai dari diri kita sendiri. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Kita tanamkan, apakah kita ini sudah bersikap tawadhu jauh dari kesombongan. Karena sikap sombong inilah sikap pertama yang pada Jumat yang dulu saya pernah sampaikan adalah sikap yang pertama kali merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, merusak hubungan kita dengan makhluk lain. Ini yang bikin rusak karena kita ini punya sedikit kesombongan. Tidak ada rasa tawadhu di antara kita. Mentang-mentang kita punya kekuasaan, kita laksanakan pembangunan secara ugal-ugalan. Mentang-mentang kita punya banyak duit, kita bangun gedung sebanyak-banyaknya, IMB-nya belakangan saja nanti. Jamaah yang berbahagia, kesombongan itu yang harus kita hilangkan supaya kita ini berkontribusi untuk bisa memperbaiki keadaan-keadaan yang rusak sebagaimana yang difirmankan oleh Allah ini. Jamaah yang berbahagia, kita ingat cerita iblis ketika diperintahkan untuk menghargai orang lain. Adam diciptakan, wa idz qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingatlah tatkala Allah itu perintahkan kepada penduduk sorga pada waktu itu, kepada para malaikat, supaya menghormati Adam yang baru diciptakan. Semuanya sujud, illa iblis, kecuali satu yang tidak mau, yang namanya iblis. Kenapa? Aba wastakbar. Iblis itu enggan, wastakbar, dan sombong. Ini virus pertama kali yang bikin rusak hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan orang lain adalah virus kesombongan. Gara-gara kesombongan inilah kemudian iblis dicap durhaka, kemudian diusir dari sorga. Gara-gara sombong inilah kemudian iblis bersumpah akan merusak seluruh keturunan anak Adam. Dan ini diwariskan kepada kita manusia. Bagaimana kita saling bermusuhan satu sama lain, tidak mau menghargai satu sama lain. Ini virus pertama yang dibawa oleh iblis menjadi pandemik. Saat ini di seluruh dunia semua orang dengan kesombongannya merusak lingkungan, merusak tatanan sosial. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu perlu kita waspadai bibit kesombongan itu. Salah satunya sebagaimana difirmankan oleh Allah ketika Allah bertanya kepada iblis, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma mana'aka alla tasjud id amartuk. Apa sih yang menyebabkan kamu itu tidak mau menghargai Adam ketika aku perintahkan untuk itu? Apa susahnya kamu hidup berdampingan dengan orang lain, menghargai orang lain? Apa jawaban iblis? Ana khairun minhu. Aku ini lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Fisikku lebih ganteng, diciptakan dari api, sedangkan fisiknya Adam itu lebih jelek, diciptakan dari tanah. Jamaah yang berbahagia, ini jawaban iblis. Jadi bibit kesombongan itu muncul
dari rasa merasa lebih baik daripada orang lain. Kalau di hati kita, di pikiran kita ada rasa itu, merasa lebih baik daripada orang lain, itu bukti, itu tanda bahwa kita sedang terserang virus kesombongan. Ana khairun minhu. Kalau ada hati dan pikiran kita merasa lebih baik daripada orang lain, itu bibit kesombongan sudah mulai menyerang kita. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu Rasulullah bersabda, Innallaha auha ilayya antawadau. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku antawadau, agar kamu dengan yang lain itu saling bertawaddu. Hatta la yafhara ahadun ala hadin, hingga tidak ada salah seorang pun di antara kamu yang merasa paling berbangga-bangga di depan yang lain. Wala yabghiya ahadun ala hadin, dan jangan sampai ada salah seorang di antara kamu yang menganiaya orang lain karena kesombongannya itu. Jamaah yang berbahagia, ini pesan Rasulullah untuk kita semua, supaya kita ini bisa berkontribusi untuk memperbaiki kondisi yang terjadi pada saat ini. Kemudian yang kedua, sepertinya kita perlu mengingat kembali satu sifat Rasulullah yang tidak banyak orang memperhatikan. Saya tidak tahu apakah masih ada orang yang begitu perhatian dengan akhlak Rasulullah yang satu ini. Apakah itu al-haya, sifat malu. Kalau amanah, sabar, adil, saya kira kita sering mendengarkan bagaimana Rasulullah itu punya sifat-sifat itu. Ternyata Rasulullah itu punya sifat malu yang tidak banyak dijelaskan, tidak banyak kita pikirkan. Jamaah yang berbahagia, karena Rasulullah asyadda hayaan minal adra'i fi hidriha. Adalah Rasulullah itu punya sifat yang sangat pemalu, bahkan dari sangat malunya melebihi seorang wanita yang dipingit. Jamaah yang berbahagia, faida ro'a syai'an, apabila Rasulullah itu menyaksikan sesuatu yakrahu, kemudian dia tidak suka dengan sesuatu itu, arafnahu fi wajhi, kemudian para sahabat itu melihat, menyaksikan rasa malunya itu nampak di depan wajahnya. Sebegitu besarnya rasa malu Rasulullah kalau melihat sesuatu yang tidak layak dilakukan, tidak layak diperlihatkan, kelihatan sekali rasa malunya itu. Sekarang bandingkan dengan manusia modern. Ini perlu kita hadirkan karena manusia modern sekarang sudah tidak punya rasa malu. Sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi misalnya, dipidana, masih sempat jumpa pers, senyum-senyum di depan kamera, melambaikan tangan tanpa ada rasa sedikit pun rasa malu itu. Jamaah yang berbahagia, kalau kita gunakan akhlak ini mulai dari diri kita sendiri, di tengah keluarga misalnya, malu kalau misalnya kita bersama keluarga yang lain tengkar satu sama lain, sampai masuk ke jalur hukum, saling memperkarakan, menggugat satu sama lain, malu kita. Kalau kita bermuamalah di pasar misalnya, malu kalau kita misalnya hanya pengennya untung sendiri kemudian berbuat curang, orang lain dirugikan. Kalau kita menjadi pejabat, punya kekuasaan, punya kewenangan, bisa mengatur semuanya, malu kalau kita ini menyalahgunakan kewenangan untuk dirinya sendiri dan kelompoknya, untuk memperkaya dari diri sendiri dan golongannya, melakukan korupsi. Malu kita melakukan itu. Jamaah yang berbahagia, cobalah kita miliki satu sifat ini saja, nggak usah muluk-muluk, satu ini saja. Malu. Mulai sekarang kita mesti bersifat punya sikap malu ini. Jamaah yang berbahagia, malu itu adalah sifatun taqumu fin nafsi. Malu itu adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa kita, fatamnauha min fi'lin ma yastakbih, yang dengan sifat malu itu menjadikan kita terhalang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang yastakbih, yang buruk. Jamaah yang berbahagia,
Oleh karena itu, Rasulullah itu pernah menegur seorang sahabat yang menasihati saudaranya dalam masalah malu. Marron Nabi ala rajulin minal ansor. Nabi itu lewat di depan seorang sahabat dari kalangan Ansor. Wa huwa ya'iduhu akhahu. Dia itu memberikan nasihat kepada saudaranya fil haya dalam masalah malu. Apa kata Rasulullah? Apa komentarnya? Da'hu. Biarkan dia berada dalam rasa malunya. Biarkan dia punya rasa malu. Kenapa? Al-haya'u khairun kulluh. Karena rasa malu itu semuanya baik. Bahkan dalam hadis yang lain, al-haya' minal iman. Rasa malu itu bagian daripada iman. Karena rasa malu itulah yang akan menjadi rem supaya kita ini tidak berbuat yang buruk, yang melanggar keharaman yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, saya yakin kalau kita ini, masing-masing kita ini punya sifat malu, satu ini saja, saya yakin kita akan bisa berkontribusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan kondisi yang rusak pada saat ini. Jamaah yang berbahagia, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita perlu punya sifat yang namanya qanaah. Menerima apa yang Allah berikan itu dengan rasa syukur. Jangan menuntut sesuatu di luar kemampuannya. Karena kecenderungan kita itu mudah tergoda, ingin mengambil sesuatu di luar hak kita. Kita tidak mampu untuk mendapatkan itu, tapi kita paksakan dengan segala cara. Ini yang disebut tidak qanaah. Salah satu artinya adalah qanaah adalah menerima apapun yang diberikan Allah itu sudah sesuai dengan kemampuan kita, itu sudah sesuai dengan hak kita. Kalau ini tidak diperhatikan, maka dia akan berkecenderungan melanggar hak-hak orang lain. Makanya dia menyalahgunakan kewenangannya, dia melakukan korupsi. Kenapa? Karena dia tidak qanaah, tidak mau menerima apa yang Allah berikan kepadanya sesuai dengan kemampuannya. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu Rasulullah bersabda, laisal ghina an kathratil arad. Bukan termasuk orang yang kaya, orang yang banyak hartanya, walakinal ghinan nafs, tetapi kaya yang dimaksud adalah kaya ghinan nafsi, kaya hati. Jamaah yang berbahagia, jadi hadis ini tidak menjelaskan kepada kita orang kaya itu bukan karena hartanya yang banyak, walakin tetapi al-ghina, kekayaan itu ghinan nafsi, kekayaan dalam hati. Ini qanaah. Walaupun dia tidak punya banyak harta, tapi jiwanya kaya, cukup dengan harta yang dia miliki. Jangan heran kalau ada orang gajinya pas-pasan, dia merasa cukup. Kenapa? Karena dia qanaah. Sebaliknya, ada orang yang sudah gajinya besar, bahkan suami istri semuanya besar gajinya, sumbernya dua, tetapi merasa tidak cukup. Lihatlah di berbagai bank semuanya dia mengambil kredit. Jamaah yang berbahagia, bandingkan dengan mereka yang gajinya pas-pasan tapi dia merasa cukup, merasa puas. Itulah qanaah itu. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan. Sangat beruntung orang yang berislam, wa ruziqa kafafan, dia diberi rezeki kafafan, kemudian dia merasa cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atahu, kemudian Allah cukupkan dengan apa yang Allah berikan. Jamaah yang berbahagia, ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir, sepertinya ke depan kita ini harus kita budayakan salam. Karena salam inilah yang akan menjadikan kita saling cinta mencintai. Tidak ada lagi rasa curiga karena perbedaan ormas, karena perbedaan golongan, karena perbedaan partai, dan perbedaan-perbedaan yang lain. Rasulullah bertanya kepada sahabat,
Hal adullukum ala syai'in, apakah kamu ingin aku tunjukkan sesuatu? Idza fa'altumuhu, apabila kamu mengerjakan itu, tahabbabtum, kamu itu akan saling mencintai satu sama lain. Apakah itu? Afsyus salam bainakum. Afsyus salam bainakum, sebarkan salam di antara kamu. Jamaah yang berbahagia, saya kira yang terakhir ini sangat mudah kita lakukan. Kalau diartikan hanya sekedar mengucapkan salam, saya kira semua kita bisa melakukan itu. Apalagi plus ditambah senyum misalnya. Setiap kita ketemu orang lain, saudara kita mengucapkan salam, kemudian senyum. Betapa sejuknya dunia kita. Kalau setiap hari kita budayakan salam ini, walaupun simbolik, hanya sekedar diucapkan, tapi akan nampak jelas keindahan hubungan kita dengan orang lain. Tidak usah muluk-muluk. Satu ini lagi misalnya yang paling mudah kita lakukan. Insya Allah damai dunia ini. Tidak ada konflik, tidak ada kecurigaan, tidak ada saling melaporkan satu sama lain. Tidak perlu sensitif. Sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit lapor. Kalau kita ketemu orang lain kita salam, kita senyum. Damai dunia ini satu hari saja. Misalnya ada hari salam nasional misalnya, satu hari saja. Setiap ketemu orang lain senyum salam. Saya yakin akan mengurangi sejumlah kerusakan yang saya ceritakan di awal tadi. Jamaah yang berbahagia, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi fil ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum wa innahu was-sami'ul alim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Hamdan thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mabad. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, menutup khutbah yang kedua, saya ingin menutup khutbah yang kedua dengan hadis yang sangat keren menurut saya. Dan ini ternyata sudah menjadi budaya kita sebenarnya. Semoga kita bisa membudayakan kembali dalam kehidupan kita bersama saudara-saudara kita yang lain. Rasulullah bersabda, Ta'amul wahid yakfil itsnain. Makanan satu orang itu bisa cukup untuk dua orang. Saya membaca hadis ini, saya teringat ungkapan-ungkapan anak-anak kita yang mengatakan makan sepiring berdua. Ternyata ada dalam hadis ini. Jauh-jauh hari Rasulullah itu sudah menyebut sepiring bisa berdua. Pada hari ini kita juga menyaksikan betapa banyak anak-anak muda kita senang dengan jargon ini. Makan sepiring berdua, yang penting bahagia. Inilah salah satu indikator kalau kita ini punya empati sosial yang sangat tinggi kepada orang lain. Bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Tidak perlu ada rasa curiga, saling mencurigai, saling suudzon, saling melaporkan satu sama lain. Kita bisa berbagi, berdiskusi, duduk bersama dengan kepala dingin, dengan kesabaran. Jamaah yang berbahagia, ini bisa kita terjemahkan dalam konteks kita saat ini untuk memperbaiki hubungan-hubungan kita yang tercabik-cabik karena persoalan ekonomi, persoalan politik, persoalan ideologi. Kenapa kita tidak makan sepiring berdua? Supaya kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sangat sederhana sekali konsepnya. Insya Allah nanti kita akan makan bareng-bareng di depan. Supaya kita ini guyup. Apapun status kita, pejabat, abang beca, anak-anak, sudah tua, masih muda, kita bisa makan bersama di depan itu. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu saya sangat bangga dan berbahagia. Minimal 1 kali seminggu kita bisa makan sepiring berdua, bareng-bareng di sini bersama saudara-saudara kita untuk membangun empati itu, supaya kita bisa berkontribusi untuk memperbaiki keadaan-keadaan yang rusak yang saya bacakan tadi. Jamaah yang berbahagia, marilah kita berdoa kepada Allah di penghujung khutbah yang kedua ini. Semoga kita semua
diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap dalam iman, dalam takwa, bisa membangun persaudaraan di antara kita semua dengan baik, bahkan lebih baik dari hari-hari kemarin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Fa ya ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrul akbar. Aqimus shalah.